Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Multaqo TV dimanapun berada, kita berjumpa lagi dengan kami dengan program ODP, Obrolan Dunia Pendidikan. Insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan season yang sebelumnya, yaitu kita ngobrol-ngobrol yaitu dengan Pak Anas, yaitu tentang remaja, yang dimana pada sesi pertama itu ada istilah yang unik gitu yang disampaikan oleh Pak Anas. Entah nanti ada istilah apa lagi nih nanti yang kita akan dapatkan dari penyampaian beliau. Kalau yang lalu itu ada remaja tua, ada yang istilahnya remaja tua duluan, dan lain-lain lah pokoknya kalau sobat ingin tahu lebih jelas nanti saksikan aja channel kami Multaqo TV, yaitu program ODP. Jangan lupa sebelum berlanjut klik subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya biar kitanya juga semangat nantinya menampilkan hal-hal yang lebih baik lagi untuk pemirsa sobat Multaqo TV. Ayo langsung kita temui Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aida. Sehat, Anas? Alhamdulillah sehat. Dan gimana dengan ini Dan? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Terus gimana Kang Aida? Ya, ini Pak Anas, kita mau lanjutin obrolan kita nih yang kemarin tentang remaja nih. Wah, remaja lagi ya. Ya, soalnya kalau ngobrolin remaja itu nggak ada habisnya, nggak ada matinya gitu ya. Baik. Iya, jadi Ya, silakan. seru banget. Iya. Apa yang bisa saya sampaikan? Iya. Ya ini mah sederhana aja sih ya. Sebenarnya remaja itu bagaimana sih gitu? Iya. Sebenarnya remaja, apakah kalau misalnya kita yang usianya 20 tahun gitu misalnya itu bisa disebut sebagai remaja? Ya, baik. Gimana lah gitu? Baik. Ini menarik kalau kita berbicara tentang remaja. Saya tuh orangnya kalau bertemu dengan remaja, pemuda harus energi. Kenapa? Karena yang kita temukan itu atau temui itu adalah orang-orang yang energi. Tadi menarik bahwasanya remaja tuh kayak gimana sih? Kang Aidan ini termasuk remaja apa bukan? Kan begitu ya? Remaja nih. Oh, remaja. Remaja. Jadi gini Kang Aidan, kalau ingin mengetahui tentang remaja, kita harus tahu perbedaannya dulu, ya. Remaja itu bukan tua, bukan dewasa, bukan anak-anak, bukan bayi, bukan. Kakek-kakek ya. Oh, apalagi? Itu bukan, ya. Remaja itu adalah anak baru gede. Apa yang gede? Tenaganya. Betul. Apa yang gede? Apa ya? Hah? Kemauannya betul, semangatnya gede kan gitu ya. Jadi remaja itu adalah anak yang memang gede tenaganya, semangatnya begitu ya. Nah, kemarin saya memberikan banyak istilah. Ada remaja tua lah, remaja tiri. Sekarang saya akan memberikan istilah yang baru lagi. Singkatan. apa itu? Ya, baiknya kita duduk dulu yuk. Biar kita santai, enak berbicara. Ada kursi, enaknya. Silakan. Duduk. Ini tempat saya bertemu dengan remaja, ya, berkomunikasi, interaksi di sini tempatnya. Makasih ya. Baik, tadi kita ngobrol tentang remaja ya, Kang Aidan. Jadi remaja itu ada singkatannya. Ada lagi nih, remaja. R, riang. Emosional. M, menyenangkan, ya. A, ya, aktif. J, jealous. Remaja. A, arogan. Itu remaja. Jadi remaja itu memang harus begitu. Jadi kalau kita melihat remaja itu seolah kayak alay gitu ya, itulah remaja. Riang, ceria, gitu lah. Penuh dengan energi Pak. Ya. Namun saya coba akan menyampaikan pada konten kali ini gitu ya, atau pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan tentang remaja saja ya. Bagi mungkin sahabat
MTV, Multako TV ya. Bagi sahabat Multako TV gitu ya, ini bukan hanya berbicara remaja. Tadi Kang Aidan, saya juga remaja. Bukan tapi ini sedang membicarakan yang masih single, pemuda-pemudi, jombloan, jomblowati. Agar apa? Agar kita bagaimana mengenal diri kita, bagaimana mengenal jati diri kita, gitu. Jadi kembali yang saya tuntaskan dulu tentang remaja itu adalah riang, ceria, gitu ya. Dan remaja itu banyak kenangannya, ya. Kalau itu masih sekolah, biasanya apa sih kenangan yang terindah adalah masa-masa sekolah, ya. Jadi gini, ada saya mengistilahkan kenangan itu kan bisa diciptakan kembali. Jadi kalau remaja tidak ada kenangan masa sekolah, sayang sekali. Apa sih konon katanya, kata remaja begitu ya, kenangan itu adalah apa itu? Bolos bareng katanya gitu, nyontek bareng katanya gitu kan, berpacaran. Salah, justru itu bukan kenangan. Kok bisa sih? Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, apa kenangannya? Kenangan itu adalah sesuatu yang bisa diceritakan kembali dengan leluasa tanpa malu. Masa iya ketika dia beranjak dewasa dan akhirnya menikah, apakah akan cerita bagi laki-laki cerita kepada istrinya? Contoh, Neng gitu ya, dulu AA itu hebat gitu loh Kang Aidan. Apa hebatnya? Hebat loh, dulu itu AA nembak 5 cewek ditolak 10 cewek. Kebanyakan ya, 5 ditolak 10. Iya kan itu? Ya ini istilah ya. Nggak bakalan. Saya rasa nggak bakalan cerita kepada istri. Atau kebalikannya, atau yang lain. Menciptakan apa? Menciptakan, Neng, AA ini dulu hebat loh sebagai pelompat tinggi. Apa itu? Melompat pagar sekolah setiap jam pagi. Bolos. Cerita enggak Kang Aidan? Saya rasa Kang Aidan kalau ada istrinya begitu kan, atau punya istri, itu nggak bakalan cerita hal kayak gitu. Betul nggak? Nah itu jadi remaja itu hilang, pacaran itu tidak akan diceritakan pada akhirnya apa, kenangan nggak ada, masa-masa remaja habis begitu ya. Nah itu saya kira kalau tentang remaja begitu. Baik Panas, ada yang menarik. Lantas bagaimana ya cara mengenal diri kita nih bagi remaja? Ya, bagaimana baik. caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini bukan hanya berbicara tentang remaja. Bisa nanti sahabat disapanya apa nih? Sahabat ya, sahabat Multako TV begitu ya. Ini bagi yang single ya, bujangan, bujangwati, jombloan, jomblowati ya deh. Bagaimana sih agar mengenal diri kita sendiri? Ingat, kita ini manusia yang dimana di dalamnya ada 3 dalam. Ada itu kebutuhan hidup, ada kebutuhan hidup di dalam diri manusia itu. Ada itu yang kedua tuh naluri. Naluri itu apa ya? Naluri itu fitrah manusia itu sendiri. Ada naluri yang memang ada 3 naluri juga. Ada naluri yang pengen apa ya? Pengen bangga diri sendiri. Pengen nih aku gitu loh. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua ada naluri mencintai, menyukai lawan jenis. Atau bisa jadi itu sifat kebapaan, sifat ibuan. Makanya saya kalau melihat orang yang galak, dewasa galak, saya yakin dia itu nggak galak. Kalau ada anak kecil pasti senang. Kan di situ fitrah. Ada yang ketiga itu adalah naruh yang dimana dia membutuhkan sesuatu yang lebih daripadanya. Makanya banyak remaja kini ya, yang memang dia timbul ketidakpercayaan, akhirnya mencari yang sesuatu yang memang agar mendapatkan saya. Contoh, dia selfie itu sebenarnya dia nggak percaya. Dia selfie. Atau dia memakai pakaian yang berlebihan. Agar apa? Agar dia merasa lebih daripada dirinya. Pengen diakui, bahkan cincin, ya, atau apalah. Itu ada 3 naluri ya. Yang ketiga tadi apa tadi? Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani biasalah makan, minum gitu ya, buang hajat, tidur. Kalau yang kedua tadi apa? Naluri. Ada 3 ya, naluri membanggakan diri sendiri, naluri mencintai lawan jenis atau sifat kebapaan kebuan, dan naluri apa membutuhkan sesuatu yang lebih. Dan yang ketiga ini apa? Ada akal. Di situ juga akan memperkuat hasrat, keinginan sebagainya. Makanya bagi jombloan jomblowati begitu ya, ini harus dipahami dulu, kenali dulu. Jadi kalau mau ingin mencari pasangan, ingin mendapatkan sesuatu, kenali diri sendiri. Nggak mungkin kalau kita nggak mengenali diri sendiri, kita akan mencari pasangan. Begitu. Jadi caranya harus mengenali siapa diri kita. Begitu. Baik, yang terakhir nih Pak. Ya, baik. Bagaimana sih seharusnya tujuan remaja itu? Oh iya, baik. Saya kira bahasanya akan saya generalis ya.
karena ini konteksnya bukan remaja. Kalau nggak salah saya baca ya di konten komen acara ODP ini luar biasa ya. Terima kasih nih ODP, banyak yang menyukai begitu ya, dan ada yang komen begitu. Ternyata bukan hanya remaja, yang jombloan jomblowati, yang apa tuh namanya masih single gitu ya, ternyata nonton. Bahkan menanyakan, saya termasuk remaja nggak sih, pengen curhat. Boleh, silakan bagi sahabat MTV yang Multaqo TV. Jadi gini, apa tadi, bagaimana mengenal jati diri kita gitu ya, atau tujuan hidup. Betul, tujuan itu berarti ya gini, tujuan hidup yang pertama mengenal diri sendiri tadi, siapa kita. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, maknanya adalah bahwasanya diri yang ada dalam diri kita. Yang kedua, siapa kita ini, sesuatu yang hebat kan, sesuatu yang terbatas kan, atau sesuatu yang tidak terbatas. Ternyata kita ini lemah, kita ini ternyata ada yang menciptakan. Maka nggak usah sombong. Remaja yang konon katanya suka nge-track, jangan sombong ya. Ada stunt rider, jangan sombong, karena dia adalah ada yang menciptakan. Mau itu dengan motor, saya tahu istilah track motor yang suka rider. Apa itu? Wili-wili, tahu nggak Kang Aidan? Nah, ini harus gaul, jajak gaul nih ya. Anak berkecimpung di remaja. Wili-wili itu adalah motor yang ngangkat ban depannya itu loh. Itu adalah wili-wili namanya. Dia nggak bakalan. Jangan sombong yang kayak gitu. Atau apalah itu. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Makanya kita disebut manusia. Makanya kenapa kita disebutnya adalah makhluk. Makhluk itu berarti ada kholik. Makhluk itu yang diciptakan, kholik yang menciptakan. Jadi artinya kita harus pahami siapa diri kita, ternyata hamba. Ini menarik kalau umpamanya kita kaji puas tuntas secara rinci. Karena adalah kajiannya beda lagi atau pembahasannya beda lagi. Namun pun demikian, kembali lagi tentang remaja atau yang jombloan jomblowati atau mungkin yang masih single, tetap peran orang tua, pendidikan di rumah yang sangat dibutuhkan. Kalau nggak salah lagi saya baca sahabat MTV ya, mungkin ada komen kan Kang Aidan yang konon katanya ada yang curhat, bagaimana nih pendidikan usia dini katanya, pendidikan usia dini di tengah-tengah orang tua yang sibuk. Ya seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya kan, bahwasanya orang tua kalau menyekolahkan anaknya seolah kayak nitip. Makanya saya bilang, udah ini yatim, penitipan anak, yayasan yatim piatu, katanya gitu kan. Malah tersinggung orang tua ya. Nah, nanti mungkin itu bisa dibahas tuh, gimana pendidikan usia dini bagi anak yang dimana orang tuanya aktif bekerja, baik itu bapak ibunya begitu ya. Mungkin yang masih single, jombloan jomblowati yang memang mencari pacar, yang pernah saya bahas bahwasanya pacar itu bukan cinta, karena dia kehilangan kebutuhan dirinya, yaitu apa, berupa kasih sayang yang memang di rumah nggak ada, yang memperhatikan, yang memang mencintai itu tidak ada. Nah ini mungkin bisa dibahas tuh Kang Aida gitu ya. Jadi kesimpulannya tujuan hidup itu adalah kita harus memahami satu, potensi diri kita sendiri. Tadi ada berapa? 3. Ada itu potensi kita kebutuhan jasmani, yaitu makan, minum, buang hajat dan sebagainya. Yang kedua adalah naluri. Ya, naluri itu apa? Ya tadi itu ya, ingin membanggakan diri. Ada naluri mencintai lawan jenis, ada naluri yang memang membutuhkan sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah akal. Setelah kita udah memahami itu, maka memahamilah kita sebagai hamba yang butuh pada Allah SWT yang memang itu adalah Sang Kholik. Begitu Kang Aidan. Baik, terima kasih Pak Anas, menarik sekali pokoknya kalau bahas remaja mah nggak ada habisnya lah gitu. Ya. Dan seru. Ya, seru. Senang. Dan pada intinya kalau tadi saya kesimpulannya, kalau kita ingin mengetahui siapa diri kita, ataupun istilah siapa yang ingin mengenal Tuhannya istilahnya, maka kenali diri. Betul. Diri kita Betul. Jadi man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Kenalilah dirimu sendiri, baru antum akan mengenali siapa Tuhan. Nah ini bagian Kang Aidan lah, keren ini, Ustadz ini kayaknya nih. Baik ya. Nah, oke, baik Sobat Multaqo TV, insya Allah nanti pada program ODP selanjutnya kita akan terus kita adakan program baru lagi dengan tema-tema tertentu yang menarik, yang unik, dan bisa di komen ya. Bisa di komen. Curhatnya di situ boleh. Curhat. Ya, bisa boleh nanti curhat. Q&A bisa. Ya, jadi insya Allah ikuti terus channel kami Multaqo TV dalam program ODP. Insya Allah sangat bermanfaat buat Anda semua. Baik, saya cukupkan dulu untuk kali ini. Selamat
berjumpa kembali Sobat Multakau TV dan saya Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.